Salam jumpa kembali anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Bersama saya pengasuh guru mata pelajaran PPKN kelas 9, Ibu Ivan Ene. Selamat ya, kalian sekarang sudah duduk di kelas 9. Ini berarti kalian tinggal 1 tahun lagi belajar di jenjang SMP MTS. Kesuksesan itu sangat tergantung dari usaha kalian, terutama dalam mengatasi berbagai situasi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Hal itu dapat kita lakukan dengan berusaha meningkatkan kuantitas dan kualitas belajar, serta jangan lupa senantiasa berdoa dengan sungguh-sungguh setiap akan memulai dan mengakhiri aktivitas sehari-hari termasuk kegiatan pembelajaran. Pada awal pembelajaran PPKN di kelas 9, kalian akan diajak untuk mempelajari materi tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan subbab A, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama kita lihat kompetensi dasar. Kompetensi dasar 1, mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang keempat, merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi. Yang berikut indikator. Indikator 1, mendeskripsikan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa. Yang kedua, menceritakan penerapan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu 1. Mendeskripsikan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa. Yang kedua, menjelaskan penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan dan masa Orde Lama periode 1945 sampai 1965. Materi pembelajaran. Materi pokok pertemuan pertama kali ini membahas tentang 1. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan. Yang kedua, penerapan Pancasila pada masa Orde Lama periode 1945 sampai 1965. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu 1. Mendeskripsikan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa. Yang kedua, menjelaskan penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan dan masa Orde Lama 1945 sampai 1965. A. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. 1. Masa awal kemerdekaan. Tahun 1945 sampai 1950 adalah masa awal kemerdekaan Indonesia. Pada masa ini, penerapan Pancasila di Indonesia mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak. Pihak Belanda masih ingin menguasai Indonesia dan melaksanakan agresi militer. Selain itu, terdapat upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut diantaranya sebagai berikut. A. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang disingkat dengan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948.
Pemberontakan ini dipimpin oleh musuh. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Yang ke-B, pemberontakan Darul Islam. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya Tentara Islam Indonesia adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syarat Islam. Tetapi gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam sebenarnya. Mereka melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk serta melakukan penganiayaan terhadap penduduk. Upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo bersama pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Yang ke-C, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau yang disingkat RMS merupakan sebuah gerakan separatisme yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somookil, bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. Republik Maluku Selatan di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November 1950, tetapi konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 1963. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah Republik Maluku Selatan ke Seram. Kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Yang kedua, masa Orde Lama. Pada tahun 1959 sampai 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintah negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959, walaupun konstitusi negara sudah kembali pada tahun 1945. Pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di antaranya sebagai berikut. A. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. B. Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3/1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Yang ke-C, Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Setelah kalian menyimak video, jangan lupa mengerjakan tugas lalu dikirim ke nomor berikut 081246605206. Terima kasih kalian sudah belajar mata pelajaran PPKN hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, tetap di rumah, dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.